Halo cuy, kembali lagi di channel Mager Cuy. Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat ya. Hari ini saya mau membahas film yang berjudul The Last House on the Left. Film ini disutradarai oleh Denny Siladis dan merupakan hasil remake dari film tahun 1972 dengan judul yang sama. Film ini mendapatkan nilai IMDb 6,6 dari 10. Base-nya itu film horor thriller Amerika yang menegangkan dan menimbulkan efek ingin balas dendam. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan ceritanya. Tapi intro dulu cuy. Pada scene awal ini kita diperkenalkan pada Mary. Gadis cantik ini adalah calon atlet renang yang sedang berlatih bersama ibunya. Ibu Mary bernama Emma dan ayahnya bernama John. John adalah seorang dokter ahli bedah. Dalam rangka liburan musim panas, Emma mengajak anaknya Mary dan suaminya liburan ke villa mereka. Villa ini terletak di pinggir danau. Sesampainya di villa, Mary memilih untuk tidur di kamar tamu yang terpisah dari rumah utama. Scene pun berlanjut. Mary yang telah selesai menurunkan barang-barangnya segera berjalan menuju danau. Di sana dia iseng berenang dan mengetes kemampuannya. Setelah berenang, Mary mandi dan janjian dengan temannya Paige untuk bertemu. Sebelum pergi, dia memakai kalung kesayangan dari kakaknya yang bernama Ben. Mary pun meminta izin untuk meminjam mobil karena akan bertemu Paige. Ibunya hanya meminta agar Mary selalu mengabarinya. Mary yang mendapatkan restu langsung tancap gas menemui Paige. Paige bekerja di tos serba di daerah itu. Sesampainya di sana, Mary melepas kangen. Dengan iseng, Paige bertanya apakah Mary membawa ganja untuk mereka pakai sambil bersantai. Samar-samar dari kejauhan, Justin menguping pembicaraan itu dan mendekati kasir. Justin berkenalan dengan Mary dan Paige. Dia juga pendatang baru di daerah itu. Dia menawarkan ganja kualitas A di motelnya apabila dia diizinkan memberi rokok di sana. Paige nggak merasa curiga nih, dan dia mengajak Mary untuk menemaninya mengambil barang haram itu. Mary menunggu di mobil karena dia mengira Paige akan kembali dengan cepat. Namun karena terlalu lama, Mary akhirnya turun dan masuk ke kamar motel itu. Ternyata memang benar saja, Paige malah mencoba ganja itu di sana. Dan tanpa rasa bersalah menyuruh Mary untuk ikut gabung. Mary pun gak mau merusak suasana dan menyetujuinya. Mereka bertiga duduk di ranjang dan ngobrol santai. Namun tiba-tiba ibu Mary telepon karena ada berita yang mengatakan akan turun badai. Dia pun menyuruh Mary segera pulang. Tapi Mary yang bandel berkata akan menginap di rumah Paige. Selesai Mary menelpon, Paige pun melanjutkan pembicaraannya. Dia mengatakan Justin lumayan ganteng juga kalau mereka dandanin. Mereka pun berlagak akan mendandani Justin. Situasi yang friendly gak berlangsung lama. Mendadak, pintu motel terbuka. Muncul ayah Justin yang bernama Crook dan pacarnya Sadie, serta pamannya yang bernama Frances. Ketiga sosok ini langsung menanyai apa yang sedang dilakukan Justin dan kedua temannya. Justin pun menanyakan apakah ada yang salah. Tanpa panjang lebar, ayahnya memukul perut Justin sampai dia meringkuk di kasur. Ayahnya memperlihatkan koran dengan gambar ayahnya di halaman depan beserta si Sadie. Ternyata ayah Justin adalah seorang penjahat yang kabur dari tangkapan polisi. Saat Crook ditangkap, Sadie dan Francis berusaha membebaskan Crook dengan menabrakkan mobil yang dikendarainya ke mobil polisi. Sadie menembak polisi yang menyetir, dan Crook mencekik polisi yang lain dengan safety belt. Kembali ke motel, tahu akan apa yang dihadapinya, Paige ketakutan dan merontak. Dia pun berhasil berlari ke WC, lalu menguncinya dari dalam. Di dalam WC, Paige berusaha mencari jendela untuk kabur. Tetapi karena jendela terkunci, Paige berpikir untuk menelpon 911. Sayangnya, pintu WC keburu didobrak, dan Francis masuk. Dia menarik Paige dan membenturkan kepalanya ke wastafel hingga pingsan. Lalu menghancurkan ponsel Paige dan Mary. Singkat cerita, mereka pun kabur dari sana dan mengendarai mobil Mary.
Crook dan Justin duduk di depan, sedangkan Sadie, Mary, Paige, dan Francis duduk di barisan kedua. Perjalanan kabur ini ternyata melewati jalan menuju villa Mary. Mary mengambil kesempatan ini dengan berusaha kabur. Karena kericuhan itu, mobil oleng dan masuk ke jurang. Francis terbentur pada kaca hingga hidungnya patah. Dan mobil terhenti setelah menabrak pohon. Mereka pun keluar satu persatu. Paige berusaha lari mencari pertolongan, namun terhenti karena terkejar oleh Sadie dan Francie. Dan mereka membawa Paige kembali ke lokasi kejadian. Crook menyuruh Justin untuk memilih antara Paige dan Mary. Dia memaksa Justin menggerayangi Mary. Justin menolak dan menjauh. Melihat kejadian itu, Paige mengatai Crook menyedihkan. Hal itu membuat Crook menjadi kesal. Dia pun mendekati Paige dan menusuk perut Paige. Paige dibiarkan tergeletak di sana. Kembali ke Mary, Crook melanjutkan aksi gilanya. Dia menurunkan celana Mary, dan kalian tahu apa yang akan terjadi. Mary hanya bisa menangis sambil melihat kalung pemberian dari kakaknya. Melihat itu, Crook mencabut dan melempar kalung itu. Setelah kejadian bejat itu, Mary berusaha bangun, dan dia memukul kepala Crook dengan batu yang diambilnya. Lalu Mary langsung lari ke arah sungai. Dia berencana untuk berenang dari sana menuju villanya guna mendapatkan pertolongan. Crook, Sadie, dan Francis yang tidak mau kehilangan sandranya mengejar Mary dari belakang. Mengetahui Mary masuk ke danau, Crook segera melepaskan tembakan ke arah Mary. Berkali-kali tembakan meleset sampai akhirnya mengenai bahu Mary. Mary pun mengambang di danau. Setelah dirasa Mary sudah tidak ada, mereka kembali ke Justin. Kembali ke villa Mary. John dan Emma sedang makan malam. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintunya. Ternyata itu adalah Crook dan kelompoknya. Mereka berbohong mengatakan kalau habis mengalami kecelakaan. John pun segera menyuruh mereka masuk dan membantu mengobati dan menjahit hidung Francis yang patah. Sedangkan Emma membuatkan minuman hangat untuk diberikan pada yang lainnya dan menawarkan coklat panas pada Justin. Mereka pun ngobrol santai sambil menunggu Francis diobati. Karena di luar sedang hujan badai, John menawarkan para tamunya ini untuk menginap saja dan melanjutkan pergi keesokan harinya. Justin yang sudah menghabiskan minumannya menaruh gelas yang ia bawa ke dapur, dan tanpa sengaja dia melihat foto Mary. Ia merasa sangat terpukul dan bersalah. Justin sebenarnya anak yang baik. Dia ingin memberitahukan apa yang terjadi pada Mary, namun dia takut akan ketahuan ayahnya. Akhirnya Justin kepikiran untuk memberikan isyarat dengan meletakkan kalung Mary yang sebelumnya ia pungut di gelas bekas miliknya. Scene pun berlanjut. Emma segera menyiapkan kamar tamu untuk para tamunya dan mengambil barang Mary yang ada di kamar itu. Dan Emma pun kembali ke villa. Di dalam villa, Emma dan John mendengar ada suara benturan dari beranda. John pun begitu kaget karena ternyata yang ada di sana adalah Mary yang terkulai lemas. John segera menggendong Mary ke dalam dan meletakkannya di meja dan mengobatinya. Sedangkan Emma mengambil handuk bersih untuk membersihkan dan menghangatkan anaknya. Di saat itu, Emma melihat kalung Mary yang diletakkan Justin sebelumnya. Emma tahu kalau tadi pagi Mary memakainya. Emma pun segera mendekati John dan mengatakan apa yang ditemukannya itu. Sekarang mereka tahu kalau tamu mereka adalah orang yang mencelakai Mary. John pun mengatakan kalau Mary telah diperkaos. Tanpa berpikir lama, John segera menuju rumah perahu untuk kabur dan menggunakan speedboat. Namun, ternyata kuncinya tidak ada, sehingga ia harus mencarinya di gudang. Sedangkan Emma sedang mempersiapkan diri untuk kabur. Dia memperhatikan pisau untuk dipakainya berjaga-jaga. Tanpa terdengar, tiba-tiba Francis yang tidak bisa tidur muncul di belakang Emma. Dia ingin meminta bir agar bisa tidur. Emma berusaha mengalihkan perhatian Francis agar dia tidak melihat Mary yang berbaring di meja ruang keluarga. Tapi apa mau dikata, Francis berjalan keluar dari dapur dan melihat Mary yang berbaring di sana. Emma yang tahu akan hal itu berusaha menghentikan Francis, namun ia kewalahan. Beruntung John kembali dengan membawa palu.
John memojokkan Francis dan menghancurkan tangan Francis dengan penghancur kotoran pada wastafel. Lalu John memukul kepala Francis dengan palu. Bukannya berhenti dan melepon polisi, mereka malah melanjutkan aksi balas dendamnya. Berlanjut ke rumah tamu, John dan Emma mengendap ke atas untuk menghabisi sisa tamunya. Ternyata Justin belum tidur, tapi dia tidak berusaha menghentikan apa yang dilakukan John, malah memberikan pistol ayahnya pada John. John menembak Sadie pada bahunya, namun Crook dapat kabur dengan lompat dari jendela. Sadie yang masih hidup lari ke WC. John berusaha menghentikan Sadie, namun ia kewalahan. Justin pun turut membantu menghentikan Sadie, namun Sadie memukul kepalanya dengan batang besi. Sadie kembali memukul John, namun akhirnya dia berhenti setelah Emma mendor tepat di kepalanya. Berlanjut ke Crook, ternyata dia berlari ke villa. Di sana dia melihat adiknya yang sudah ngegoler. Dia pun naik ke kamar atas untuk mengelabui John. John datang dengan membawa tongkat. Dia naik ke atas dan terjadi pertarungan sengit. Crook menjatuhkan John. John melihat ada kunci perahu di lampu yang terjatuh. Pertarungan berlanjut. John merasa tidak sanggup dan Crook akan segera mengakhiri pertarungannya ini. Tepat saat Crook akan memukul John dengan pukulan terakhir, terdengar suara ceklik. Itu adalah suara pelatuk senjatanya yang ditodongkan Justin pada ayahnya. Justin ingin mengakhiri ini, namun ternyata pistol yang dibawanya tidak berisi peluru. Crook mengamuk dan menusuk perut Justin. Beruntung Emma datang tepat waktu dan menghentikan Crook dengan memukul kepala Crook memakai tabung pemadam api. Emma ternyata lebih jago dari John ya. Melihat Crook yang sudah tidak sadarkan diri, mereka pun segera pergi membawa anaknya dan Justin ke rumah sakit. Keesokan harinya, John yang belum puas kembali ke villa. Dia membius Crook dari leher hingga kaki, lalu memasukkan kepala Crook ke microwave. Radiasi dari microwave menekan dari dalam kepalanya. Crook merasakan kepalanya sangat sakit sekali dan terdengarlah suara. Itulah suara yang mengakhiri film ini. Oke, jadi pesan yang bisa saya dapatkan dari film ini adalah kita harus mendengarkan kata-kata orang tua kita, karena kata-kata mereka mungkin dapat menyelamatkan kita. Demikianlah kisah yang bisa saya ceritakan. Untuk kisah-kisah lainnya yang lebih menarik lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau untuk request film lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Saya Yoses, mohon pamit, selamat bermageria, bye-bye.